Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di sini insyaallah saya akan sedikit menjelaskan tentang kebenaran ilmiah dan hoak dalam perspektif epistemologi. Di era informasi digital, arus data mengalir begitu banyak melalui media sosial, portal berita, dan informasi lainnya. Di tengah derasnya informasi tersebut ada dua fenomena yang sering muncul di kalangan masyarakat, yaitu kebenaran ilmiah dan hoaks. Kebenaran ilmiah terlahir dari proses ilmiah yang sistematis, yang rasional, dan dapat diuji kebenaran tersebut. Sedangkan hoak adalah informasi atau berita palsu yang tidak bisa diuji kebenaran tersebut, serta sengaja maupun tidak sengaja disebarkan tanpa dasar kebenaran yang valid, tanpa dasar kebenaran yang sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, maka pembahasan mengenai kedua tersebut kita tidak bisa mencakup hanya melalui yaitu moral dan media sosial saja, melainkan kita harus perlu meninjau yang lebih mendasar lagi melalui epistemologi, cabang filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan tersebut. Bagaimana pengetahuan diperoleh, kebenaran, kevalidasian, dan digunakan di dalam meneliti suatu informasi tersebut. Selain epistemologi, kita juga harus menganalisis dengan apa? Yaitu dengan ontologi. Membahas tentang hakikat keberadaan informasi tersebut, serta juga aksiologi, yaitu nilai dan dampaknya, juga peran untuk memahami fenomena secara utuh terhadap informasi tersebut. Maka dari itu kita mungkin akan mulai membedah sedikit demi sedikit pembahasan ini dengan satu, yaitu kita akan mulai dengan ontologi. Secara ontologis, kebenaran ilmiah itu yaitu berdasarkan relatif objektif, terus berkaitan dengan fakta yang ada dan juga yang bisa diuji keberadaan tersebut. Dan juga di dalam kebenaran ilmiah tersebut kita memiliki eksistensi yang dapat untuk apa? Untuk diverifikasi serta publik, tidak dengan cara sembunyi-sembunyi, harus dengan terang di dalam publik tersebut, dan tidak bergantung pada opini individu, tetapi dia harus ada pada kenyataan yang empiris. Jadi kebenaran ilmiah tidak bisa kita dipercaya begitu saja, tetapi harus dengan apa? Dengan penelitian. Karena apa? Harus sesuai dengan data yang ada, bukti yang ada. Dengan cara apa? Dengan cara metode ilmiah tersebut. Kita meneliti sesuai dengan metode ilmiah tersebut tentang kebenaran suatu penelitian. Dan sebaliknya, kalau di dalam hoak tersebut secara ontologi adalah informasi yang tidak valid atau informasi yang tanpa didasari dengan realitas, yaitu mengambil seolah-olah dia itu bersifat persepsi, namun tidak memiliki rujukan yang valid, tidak memiliki rujukan yang sahih, yang pas. Nah, seperti itu. Dan juga hoak di dalam ontologi tersebut adalah keberadaannya itu ditopang oleh apa? Oleh emosional,
oleh bias dan kepentingan per individu, sehingga di dalam informasi tersebut seakan-akan dia yang membuat, tetapi bukan sesuai dengan fakta yang ada. Jadi secara ontologis hoax yaitu seringkali memiliki bentuk yang sama tapi tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sehingga tidak bisa kita menguji kebenaran tersebut sesuai dengan rasio ilmiah. Nah, seperti itu. Karena ia hidup, hoax tersebut hidup dalam apa? Dalam pikiran masyarakat melalui penyebaran, bukan melalui kesesuaian di dalam ilmiah. Dan juga di dalam kebenaran ilmiah dan hoax tersebut kita tinjau dari epistemologi, yaitu sumber informasi tersebut, metode di dalam informasi tersebut, dan juga validasi di dalam pengetahuan informasi tersebut. Epistemologi kebenaran ilmiah dibangun melalui apa? Yang pertama dibangun melalui observasi empiris. Terus juga dilakukan dengan adanya eksperimen di dalam informasi tersebut. Terus rasional yang logis di dalam informasi tersebut. Enggak semena-mena kita akan membuat informasi tanpa ada data yang valid. Dan juga dengan metode ilmiah yang sistematis. Metode ilmiah yang bisa diuji secara terbuka. Ciri-ciri di dalam epistemologi ilmiah tersebut adalah satu, empiris. Empiris adalah berbasis pengalaman dan data yang valid. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, yaitu harus ada rasional. Rasional di sini adalah disusun dengan logika yang konsisten. Enggak berubah-ubah. Dari awal beda, pertengahan beda, dan akhir beda. Tidak seperti itu. Jadi, kebenaran ilmiah secara epistemologis tersebut yaitu harus rasional, yaitu harus tersusun dengan logika yang konsisten dan juga bisa diukur dan dapat diuji ulang. Jadi di dalam kebenaran ilmiah secara epistemologi tersebut adalah bisa diukur dan bisa diuji berulang-ulang, tidak sekali diuji langsung menghilang, langsung tidak bisa diuji lagi. Akan tetapi setiap kali mau diuji itu tetap sesuai dengan hasil yang pertama. Itu adalah struktur di dalam pengujian, yaitu empiris kebenaran ilmiah. Dan juga epistemologi kebenaran ilmiah tersebut adalah harus fleksibel, yaitu artinya bisa dikoreksi ketika bukti baru muncul. Kapanpun ada muncul bukti baru bisa kita koreksi bersama. Dan juga harus dia kritis dan terbuka. Tidak boleh dia harus tertutup, harus terbuka, dan harus semua orang bisa mengkritisinya. Dengan demikian, pengetahuan ilmiah memiliki justifikasi epistemik yang kuat. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya, kalau epistemologi yang hoax tersebut adalah secara epistemologi muncul dari apa? Muncul dari emosi. Nah, muncul dari prasangka, emosional yang takut, marah, dan lain sebagainya. Dan juga keinginan untuk apa? Untuk mempengaruhi opini di dalam publik tersebut. Nah, keinginan mempengaruhi opini publik, otoritas yang palsu, yang tidak sesuai dengan data yang ada di dalam informasi tersebut. Dan juga ciri-ciri epistemologi hoax adalah tidak terverifikasi, tidak melalui metode ilmiah, dan tidak sesuai dengan data yang valid. Maka dari itu, epistemologi yang hoax adalah logika yang lemah, yang tidak bisa memiliki dasar kebenarannya
yang sahih, tidak memiliki dasar kebenaran yang valid. Dan juga di dalam kebenaran ilmiah dan hoak ini, yang ketiga kita akan bedah secara apa? Secara aksiologi, yaitu nilai, etika, dan dampak. Di dalam kebenaran ilmiah, secara aksiologi membahas tentang nilai dan kegunaan pengetahuan tersebut. Aksiologi kebenaran ilmiah, nilai-nilai kebenaran ilmiah tersebut dapat kita lihat dalam apa? Dalam pengembangan teknologi. Terus, dalam peningkatan kualitas hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Terus, juga kita dapat melihat dari segi kesehatan dan kedokteran yang lebih meningkat dari sebelumnya. Dan juga kita bisa melihat dari segi kebijakan publik berbasis data yang sebenarnya. Selain itu, kita bisa juga melihat dari pendidikan dan pencerahan akal yang ada. Pendidikan terhadap anak-anak untuk menimbulkan pemikiran dan akal yang sehat. Dan juga membangun peradaban yang lebih baik lagi, yang lebih gemilang lagi. Jadi secara etis, kebenaran ilmiah itu adalah mendorong kejujuran. Mendorong seseorang kepada kejujuran di dalam intelektual tersebut. Nah, dan juga untuk bertanggung jawab terhadap keilmuannya tersebut, bersifat kemaslahatan bersama atau kemaslahatan per kelompok. Nah, sedangkan kalau di dalam aksiologi hoak tersebut adalah membawa dampak yang negatif, yang dimana akan menimbulkan menimbulkan kepanikan sosial, terus memecah belahkan masyarakat dan merusak potensi individu atau perkelompok dan membunuh nalar kritis terhadap anak-anak bangsa. Nah, seperti itu. Dan juga bukan sekedar itu, akan menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan validasi data yang ada. Jadi, di sisi etika, hoak adalah pelanggaran moral. Karena apa? Karena mengabaikan kebenaran, mengorbankan kepentingan orang banyak demi apa? Demi kepentingan tertentu, demi kepentingan per individu. Jadi, kesimpulan di dalam kebenaran ilmiah dan hoak tersebut adalah dalam perspektif epistemologi, kebenaran ilmiah dan hoak berbeda secara mendasar. Karena apa? Karena secara ontologis, kebenaran ilmiah tersebut adalah mampu direalisasikan, mampu diuji, dan bertumpu pada realitas yang objektif. Sedangkan hoak hanya bertumpu pada ilusi informasi yang tidak valid. Dan juga kalau secara epistemologi kita melihat, secara epistemologi adalah kebenaran ilmiah dapat dibangun melalui metode yang sistematis, yang kritis, dan juga dapat diuji. Sebaliknya, kalau hoak tersebut adalah tidak bisa diuji, tidak memiliki justifikasi ilmiah yang hanya mengandalkan emosional dan juga serta bias di dalam diri seorang. Sedangkan kalau kita tinjau secara aksiologi adalah kebenaran ilmiah membawa apa? Membawa manfaat kepada masyarakat, membawa manfaat bagi manusia, sedangkan hoak menimbulkan kerugian terhadap sosial seorang, terhadap sosial masyarakat, yang tidak bisa diuji secara ilmiah. Oleh karena itu, pengetahuan, iterasi epistemologi, kemampuan menilai sumber, bukti, dan proses pengetahuan tersebut merupakan kunci membedakan kebenaran ilmiah dari hoak di tengah derasnya
arus informasi melalui sosial media di zaman modern ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih.